Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini pembahasan kita masih mengenai statistika ya. Yang akan kita bahas adalah persentil data kelompok. Nah, persentil itu sendiri adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Sebelum masuk contoh soal, kita kenal dulu rumus persentil data kelompok ya. Nah, rumusnya seperti ini. PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I dibagi dengan frekuensi kelas persentil ke I dikali dengan panjang intervalnya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah tuliskan keterangan dari rumusnya ini ya. Tolong dipahami keterangannya masing-masing supaya jangan salah paham. Oke, kita masuk contoh soal ya. Nah, inilah contoh soalnya. Persentil ke-60 dari tabel di bawah ini adalah Nah, penyelesaiannya pertama-tama kita bikin kolom baru di sebelah kolom frekuensi. Kolom baru ini kita kasih nama frekuensi kumulatif. Nah, cara mencari frekuensi kumulatif ini untuk baris pertama kita tetap tuliskan 6 sama dengan frekuensi sebelumnya. Untuk baris kedua kita tambahkan dengan frekuensi setelahnya, berarti 6 ditambah 9 hasilnya 15, jadi kita tulis 15. Kemudian kita tambahkan lagi dengan frekuensi setelahnya, berarti baris ketiga kan. Jadi 15 ditambah 12, jawabannya 27, kita tulis 27. Kemudian kita tambahkan lagi dengan kelas di bawahnya, demikian seterusnya. Nah, setelah dapat frekuensi kumulatif semuanya, barulah kita tentukan terlebih dahulu posisi kelas persentil. Nah, posisi kelas persentil ini kita cari dengan rumus I per 100 dikali N. Nah, N-nya kita peroleh dari total frekuensi semuanya. Nah, di sini saya sudah kasih tanda lingkaran warna hijau ya. Nah, karena N-nya 40 dan tadi soalnya kita disuruh mencari persentil ke-60, maka I kita ganti dengan 60 dan N kita ganti menjadi 40. Kemudian kita cari, diperolehlah bahwa posisi kelas persentil ke-60 kita ada pada frekuensi kumulatif ke-24. Nah, 24 ini bagaimana cara menentukannya? Kita tinggal lihat saja tabel frekuensi kita tadi yang kita tambahkan ya, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Nah, untuk baris pertama itu kan frekuensinya 1 sampai 6 kan? Kemudian untuk yang kedua berarti 7 sampai 15. Nah, untuk yang ketiga berarti 16 sampai 27. Otomatis yang posisi ke-24 ada di kelas ketiga ini atau pada baris ketiga ini, maka kita tandailah di sini dengan kotak. Kemudian baru kita lanjutkan dengan langkah berikutnya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan posisi persentil ke-60, kita lanjutkan dengan menentukan unsur-unsur yang lain yang kita butuhkan ya. Kebetulan di sini saya mulai dengan menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil kita. Nah, namanya kan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Jadi kita lihat saja sebelum kotak kita tadi total frekuensi kumulatifnya ada berapa. Nah, kita ambil yang 15 ini, jangan ditambahkan pula ya dengan 6, cukup yang 15-nya saja.
Nah, di sini saya sudah tandai dengan lingkaran warna biru. Kemudian, saya tentukan frekuensi kelas persentilnya. Nah, frekuensi kelas persentil ini adalah yang 12 ini yang saya kasih tanda warna biru juga. Setelah itu, baru tentukan tepi bawah kelas kita. Nah, tepi bawah ini rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Nah, kita lihat angka yang paling ujung pada kelas yang sudah kita beri kotak tadi. Angkanya adalah angka 11. Maka 11 ini kita kuranglah dengan 0,5. Hasilnya 10,5. Dan terakhir kita tentukan panjang interval kelas kita. Panjang interval kelas ini banyak cara menentukannya ya. Kebetulan saya pakai cara dengan mengurangkan 25 dengan 20, hasilnya 5. Kalau seandainya Ananda pengen mengurangkan 20 dengan 15 juga boleh. Atau mau mengurangkan 10 dengan 5 juga boleh. Atau mau menghitung manual dari 11 sampai 15 juga boleh. Jadi tergantung kita ya. Cara menentukan panjang interval ini mau pakai cara yang mana. Dan ini untuk menentukan unsur-unsurnya tidak harus urutannya seperti ini ya. Kalau Ananda mau menentukan panjang interval terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Yang pasti saat kita menentukan persentil suatu data, yang pertama kali harus dicari adalah posisinya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke, paham ya? Kalau belum paham nanti diulang lagi ya. Nah, kalau kita udah dapatkan semua unsur-unsurnya, barulah kita masukkan ke rumus. Nah, ini dia. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi ke rumus. Tepi bawahnya 10,5, posisinya tadi 24, frekuensi kumulatif sebelumnya 15, frekuensi kelas persentilnya 12, dan panjang intervalnya 5. Kita hitung seperti biasa, sehingga dapatlah jawabannya 14,25. Nah, selesai ya untuk contoh soal kita yang tadi. Sekarang, saya punya satu soal latihan untuk Ananda semuanya kerjakan di rumah supaya lebih memantapkan lagi materi kita mengenai persentil ini. Nah, inilah soalnya. Tolong dikerjakan di rumah ya. Tetap semangat belajar. Oke, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.